luar biasa baik ya adik-adik Pasti di rumah dong. ya. Oke Kak Sharon, sekarang kan kita hari Minggu nih. Kalau hari Minggu kita harus tetap ibadah ya. Kak Semangat Sharon, ya pastinya Iya, ibadahnya. nah adik-adik juga harus semangat ya di rumah ibadahnya. Yuk adik-adik kita mau bersyukur datang kepada Tuhan. Sebelum kita mau menyembah Tuhan, kita mau berdoa dulu ya Kak Sharon ya. Yuk kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan atas pagi yang indah ini Tuhan Yesus. Kalau kami diberikan kesempatan untuk ibadah online Tuhan, kiranya Kau pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir, sehingga kami boleh memuji nama-Mu dan meninggikan nama-Mu dengan sukacita. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap untuk memulai ibadah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Yuk adik-adik kita mau ambil posisi sungguh-sungguh. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita mau bersyukur sama Tuhan Yesus kalau kita hari ini masih ada itu karena berkat Tuhan. Yuk adik-adik kita mau bersyukur sama Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian ini. Katakan sama-sama, Yesusku penyelamatku.
menyembah Tuhan. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi, amin. 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 Yuk kalau kakak share kita mau lebih semangat lagi ya. Semangat lagi dong. Adik-adik pakai gerakan ya, kita menaikkan satu pujian ini. Yuk, dari terbit matahari. Yuk tangannya bersama-sama ya. Tangannya jangan lupa juga, itu kan goyang juga ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya dalam Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya nama Tuhan dipuji. Yuk adik-adik sama-sama katakan apa? Puji dari terbit matahari sampai pada masuknya nama Tuhan dipuji. Biarpun gunung-gunung beranjak, biarpun gunung-gunung beranjak, dan bukit-bukit bergoyang. Adik-adik di rumah jangan lupa bergoyang. Kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang. Iya. Kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Yuk sama-sama bergoyang sama Tak Sheila. akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Mendidih di hatiku, mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Tahu apa? Selalu bernyanyi, ku selalu bernyanyi, hilanglah susahku. Tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Ingin mendidih, 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 mendidih di hati. Terus semangat lagi ya, adik katakan mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hati. Ku selalu apa? Ku selalu bernyanyi. Selalu lagi selalu lihat. Hilanglah susahku. Tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Wow, luar biasa. Udah mendidih belum nih hatinya? Nah, udah mendidih belum nih Kak Sheila? Udah dong, Udah semangat ya. banget memuji Tuhannya. Iya, adik-adik di rumah juga udah pasti mendidih ya hatinya ya adik-adik ya. Adik-adik di rumah udah siap mendengarkan firman Tuhan? Pastinya harus siap dong. Iya. Disiapin dulu Alkitabnya ya adik-adik, siapin hatinya juga. Yuk adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik tundukkan kepala. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini. Yuk adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi. Mari adik-adik kita mau menjadi seperti Tuhan Yesus yang selalu mengasihi, yang selalu taat dimanapun adik-adik berada saat ini. Mari adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi mendengarkan firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan.
lagi adik-adik. Nah, adik-adik, sebelum kita mau dengerin firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk, tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik gimana keadaannya? Sehat selalu ya. Nah, adik-adik, Katia mau bawain sebuah cerita. Nah, adik-adik, nih, kebalik. Lihat. Nih ya, adik-adik. Jadi, ceritanya ada di sebuah hutan. Pada malam hari, hiduplah beberapa hewan. Ada monyet, ada singa, ada burung, ada rusa, dan masih banyak hewan lainnya hidup di dalam hutan, dan mereka hidup dengan damai. Nah, nih mereka lagi kumpul bareng-bareng nih adik-adik. Terus datanglah seekor kunang-kunang. Siapa yang tahu kunang-kunang? Siapa yang udah pernah lihat kunang-kunang? Nih, saat kunang-kunangnya datang dan menghampiri teman-temannya memusuhi kunang-kunang. Nah, teman-temannya ini selalu mengejek kunang-kunang. Nih, kunang-kunangnya Katia kasih nama Ri. Nah, si Ri ini selalu dikecilin sama teman-temannya. Teman-temannya selalu bilang, "Aduh, ngapain sih Ri kamu kesini? Coba lihat badanmu. Cuma kamu doang yang punya lampu. Kamu selalu menyala. Emang kamu gak punya kegiatan lain ya, Ri?" Dia selalu diejek sama teman-temannya. Teman-temannya selalu mengejek Ri karena badannya Ri menyala. Nah, adik-adik, si Ri ini merasa sedih dan merasa tidak punya teman karena badannya menyala. Nah, terus udah gitu akhirnya Ri ini pulang ke rumah karena dia merasa dikucilkan. Dia pergi ke rumah. Nih, tuh, Ri pulang ke rumah. Nah, di rumah ada ibunya Ri. Nih, ibunya Ri merasa kalau Ri ini sedang sedih. Terus ibu Ri tanya, "Ri, kamu kenapa? Kenapa mukamu sedih?" Ri bilang, "Gak apa-apa Bu, gak apa-apa." Terus ibunya Ri bilang, "Hayo, jangan berbohong. Kenapa? Kamu pasti sedang bersedih. Teman-temanmu mengucilkan kamu lagi ya," katanya gitu. Terus ibunya Ri bertanya sama Ri, "Ayo mengakulah Ri," katanya kayak gitu. Dan akhirnya Ri bilang, "Iya Bu, teman-temanku mengucilkan aku. Mereka bilang aku tidak berguna. Aku hanya seorang binatang yang bisa menyala-nyala saja. Aku tidak bisa ngapa-ngapain Bu," gitu katanya. Nah, sampai ibunya bilang, "Jangan bersedih Ri, tidak apa-apa. Memang kita seperti ini, hanya bisa menyala. Suatu saat kamu pasti tahu kalau misalkan kita sangat berguna." Nah, sampai akhirnya ada yang mengetuk pintu di rumahnya Ri. Tok 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 tok.
akhirnya nih Ri, ibunya dan bapaknya keluar rumah menemui teman-temannya Ri. Kenapa? Ada apa? Ri, tolong. Hari ini hutan gelap. Hari ini tidak ada bulan. Tolong Ri, tolong. Ayo, pergi. Kita tolong terangi kami. Kami sangat takut di hutan. Tolong ya Ri. Nah, akhirnya Ri dan keluarganya pergi ke hutan untuk menerangi hutan. Nah, adik-adik tahu nggak dari Nah, adik-adik, dari kisah Ri kita bisa belajar kalau terang itu bisa melenyapkan kegelapan, dan terang itu dibutuhkan oleh semua orang. Nah, Tuhan Yesus itu adalah terang di hidup kalian. Nah, Tuhan Yesus itu sudah melenyapkan kegelapan. Apa sih kegelapannya yang Tuhan Yesus hancurkan? Nah, dosa-dosa kalian itu sudah Tuhan Yesus lenyapkan. Adik-adik boleh buka Alkitabnya di Yohanes 8 ayat 12 sampai 29. Di situ bercerita tentang Tuhan Yesus yang menjadi terang dunia. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sudah melenyapkan dosa-dosa dari kehidupan kita. Sekarang kita harus belajar percaya, dan kita harus sungguh-sungguh percaya dengan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah bersedia untuk melenyapkan kegelapan. Dari kisahnya Ri tadi, ketika tidak ada terang, tidak ada Ri, mereka merasa gelap dan ketakutan. Begitu juga dengan kalian, kalau saat kalian tidak ada, kalian merasa gelap, kalian merasa takut, kalian harus bertemu Tuhan Yesus. Kalian harus berdoa dan meminta kepada Tuhan Yesus untuk menerangi kalian dan menolong kalian. Begitu adik-adik. Jadi di tahun yang baru ini kita harus percaya sama Tuhan Yesus yang sudah menjadi terang di hidup kita. Nah, adik-adik, sekian untuk firman Tuhan kali ini. Jangan lupa Tuhan Yesus adalah terang di hidup kalian. Bye-bye, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.